Pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-34 di Provinsi Lampung batal digelar pada tanggal 23 hingga 25 Desember 2021. Jadwal Muktamar NU diundur dalam waktu yang belum ditentukan terkait pandemi COVID-19. Kabar ditundanya jadwal Muktamar NU tersebut dikeluhkan oleh para pengusaha hotel di Bandar Lampung sebab kamar hotel untuk peserta Muktamar NU gagal dipesan. Dari data Indonesia Hotel General Manager mengatakan total ada lebih dari 400 kamar hotel yang gagal dipesan oleh panitia dan peserta Muktamar NU. Meski tidak mengalami kerugian, namun pihak pengelola hotel akhirnya gagal mendapatkan keuntungan dampak ditundanya pelaksanaan Muktamar NU. Terburu-buru lah, sebetulnya bukan terburu-buru ya, kenapa nggak dari awal-awal gitu ya. Jadi sudah di akhir, ya sedikit banyaknya kekecewaannya itu udah pasti ada. Karena sudah banyak yang booking ya Bang ya? Banyak, jadi yang sudah booking, apalagi ini kan ada kaitannya dengan pelaksanaan event nasional seperti Muktamar NU, ya kan, ada beberapa yang sudah booking, ya terpaksa batal. Para pengusaha hotel meminta kepada pemerintah meski ditunda jadwalnya, namun pelaksanaan Muktamar NU ke-34 nantinya tetap digelar di Provinsi Lampung. Dengan adanya pelaksanaan Muktamar NU tersebut dapat membantu menaikkan penghasilan pihak hotel di tengah masa pandemi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pembatasan mobilitas warga Bandar Lampung akan mulai diberlakukan pada 24 Desember hingga 2 Januari mendatang. Hal itu menyusul mulai diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 oleh Pemkot Bandar Lampung. PPKM level 3 yang digelar serentak seluruh Indonesia oleh pemerintah pusat dilakukan guna mencegah terjadinya lonjakan gelombang ketiga penyebaran COVID-19, apalagi menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022. Pemkot Bandar Lampung juga akan mengawasi lebih awal beberapa pintu masuk dan keluar atau perbatasan guna membatasi mobilitas masyarakat dan pendatang. Masyarakat juga diminta tetap di rumah saja saat perayaan Natal dan pergantian tahun. Tanggal 25 ini sampai 1 Januari ini kan kadang banyak semua orang keluar rumah. Nah, nanti ada himbauan dari kita pemerintah, ini instruksi dari pusat ya. Dari pusat menginformasikan kepada kita bahwa seluruh kepala daerah harus menghimbau masyarakatnya tanggal 25 sampai tanggal 1 lebih baik di rumah. Artinya nggak boleh kemana-mana. Pemkot Bandar Lampung juga akan melakukan menutup beberapa titik jalan protokol supaya tidak menjadi objek kerumunan masyarakat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Para pedagang di pasar tradisional di Bandar Lampung kini tak perlu datang ke posko vaksinasi atau puskesmas untuk disuntik vaksin COVID-19. Mereka cukup menunggu saja di lapak masing-masing dan tim vaksinator yang akan langsung datang menghampiri. Program itulah yang dilaksanakan jajaran Kepolisian Sektor Sukarame dalam upaya percepatan program vaksinasi di Bandar Lampung. Seperti pada Senin pagi, tim vaksinator mendata langsung pedagang yang belum divaksinasi dan bagi yang belum maka akan langsung disuntik di tempat baik untuk dosis pertama maupun kedua. Vaksinasi door-to-door ini menurut pedagang sangat efektif karena mereka tidak perlu meninggalkan dagangannya untuk antri melakukan vaksinasi. Udah tenang. Nggak perlu ngantri. Kenapa? Iya, nggak perlu ngantri. Lagi dagang didatengin. Seneng lah Mbak. Biasanya kan antri Mbak. Kemarin aja dapat nomor 300 lebih. Setiap harinya Polsek Sukarame Bandar Lampung menyediakan 500 dosis vaksin. Peserta vaksinasi juga tidak dibatasi. Selain pedagang, pengunjung pasar yang belum divaksin boleh mendaftarkan diri. Salah satu kegiatan untuk percepatan program vaksinasi, sasaran sudah menyentuh langsung di lokasi pasar dengan para pedagang yang ada di pasar. Itu kontinu setiap hari kita lakukan atau seperti apa? Setiap hari untuk kegiatan vaksinasi kami lakukan tiap hari door to door.
Vaksinasi pedagang diprioritaskan supaya pencapaian target vaksinasi di Bandar Lampung tuntas akhir Desember mendatang. Petugas meminta kepada masyarakat yang telah disuntik vaksin agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Makanya kita berdoa bentar lagi akan Menjelang akhir tahun, pemerintah desa Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Pesisir Barat kembali menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD tahap 10. Warga kurang mampu dijanjikan menjadi prioritas penerima bantuan. secara bergantian, ya 3 bulan ganti, 3 bulan ganti. Tapi untuk Dari data pihak desa, 20 warga tidak mampu yang kembali menerima BLTDD periode Juni hingga Oktober 2021. Masing-masing penerima manfaat mendapat bantuan uang tunai sebesar 1,5 juta rupiah dengan rincian Rp300.000 per bulannya. Dapat berapa bulan ini, Bu? 5 bulan, Berapa total? 1.500.000. Terus tanggapan dari Ibu gimana dengan adanya bantuan ini? Oh, senang aja. Yang dapat bantuan ini digunain untuk apa aja? Untuk anak kuliah. Bayar anak kuliah. Ya, Terus habis itu? ya untuk telur sehari-harian. Pihak aparatur desa mengklaim pemberian bantuan sudah sesuai aturan dengan melihat kondisi perekonomian penerimanya. Para kepala dusun pun diminta turun langsung mendata warga yang layak menerima. Ini 20 KPM, ini tahap ke-10. Tahap ke-10. Iya, itu kita perintahkan secara pendata melalui pemangku, 8 pemangku itu yang tentunya dikoordinir oleh PSM, Pelayan Swadaya Masyarakat. Sudah tepat sasaran sekali nih yang mendapat bantuan. Sangat tepat sekali. Aparatur maupun warga berharap dengan tersalurkannya bantuan dari dana desa bisa memberikan manfaat kala masa pandemi belum berakhir seperti sekarang. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Bergantian, ya 3 bulan ganti, 3 bulan ganti. Kenapa saya katakan